Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Kamis tanggal 11 Mei 2023, tertulis di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 1. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya membacakan untuk kita demikian. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Unang mangiburu roham mida halak perjahat, jala unang mangapian roham naing maralelehon nasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, mungkinkah kita iri kepada orang jahat? Lalu mengapa kita harus iri? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membaca Pengkhotbah pasal 7 ayat 15. Di sana dituliskan, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Salomo sebagai penulis kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah melihat sebuah realita kehidupan, sebuah kenyataan bahwa sering sekali orang fasik, orang jahat justru lebih dapat menikmati kehidupannya di dunia ini. Sementara orang-orang yang berusaha hidup benar, orang-orang yang berusaha hidup jalan lurus justru mengalami kepahitan hidup. Inilah sebagian realita yang sering kita saksikan. Berbanding lurus dengan hal itu, Salomo pun menuliskan dalam Pengkhotbah 8 ayat 11. Di sana dituliskannya, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Hukum di dunia ini sering sekali memang berpihak kepada orang-orang jahat, dan hal itu pun membuat banyak orang akhirnya berniat menjadi orang-orang jahat. Mungkin keadaan ini pun sering kita saksikan dalam kehidupan kita, dan inilah yang membuat kita menjadi iri dan bertanya dalam hati, mengapa orang-orang jahat justru lebih menikmati hidup daripada orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ajakan firman Tuhan hari ini agar kita jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Baiklah kita renungkan sebagai sebuah cara untuk mengarahkan kita supaya tidak menganggap kejahatan itu sebagai sumber kebahagiaan, sehingga menginginkan cara hidup seperti itu atau menginginkan diri ada dalam keadaan seperti mereka. Tepislah pikiran itu. Jangan pernah mengingini hidup dalam kejahatan. Sekalipun mereka begitu makmur di dunia ini dan terlihat senantiasa merasa gembira dan aman, janganlah pikiran seperti itu masuk ke dalam benak kita. Dengan mengatakan, oh seandainya saja aku bisa melepaskan segala kekang agama dan hati nurani, dan berbuat sebebasnya untuk melampiaskan hawa nafsu daging, sebagaimana aku melihat si A atau si B melakukannya. Jangan mengingini cara hidup dalam kejahatan, bahkan bergaul dengan mereka pun jangan. Firman Tuhan pun menguatkan kita sebagaimana ditegaskan dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, baiklah kita berhikmat supaya tetap hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam jalan Tuhan. Ingat Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudariku, kebahagiaan kekal hanya akan diperoleh orang-orang yang setia di jalan Tuhan. Maka setialah kepadanya untuk memperolehnya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.